pertanian akan subur, perdagangan akan subur, barokah luar biasa. Karena apa? Kita ukhuwah. Jangan sampai kita perpecahan semakin menambah, jangan mengundang bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ketika kita melihat merah putih, itu tidak bisa tegak dengan sendirinya, penuh dengan perjuangan, berdarah. Bukan negara kita merdeka itu hadiah. Nah, kalau kita tidak selalu ingatkan dengan pengibaran sangsaka merah putih, terlepas daripada 17 Agustus, Senenan, kirap dan lain sebagainya, kapan kita akan ingat kepada pendiri-pendiri bangsa ini hingga tegaknya kembali sangsaka merah putih? Tidak cukup dari itu saja. Untuk mengenalkan 17.000 kepulauan, negara maritim, dan satunya lagi apa? Agraris. Negara kita. Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Bagaimana para pendiri-pendiri bangsa ini mengingatkan kita? Saya beri contoh yang ringan saja, tapi berat. Apa diantaranya? Seandainya pada 1945 kita masang bendera merah putih, sudah pulang nama kalau nggak kebetulan. Instansi pemerintahan pada waktu Hindia Belanda semua pakainya bendera Belanda. Merah putihnya kemana? Mau pasang? Takut. Tapi bangsa kita cerdas. Bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita yang sangat cerdas. Membuat apa? Filosofinya luar biasa. Punten-punten, lamun di dia badai ngadamel bumi masih aya keneh pakai pare, cau, jamur, terus naon di kalapa masih aya keneh. Masih tibu, tebu, pari, kelapa, pisang masih dipakai, janur terutama, sesuai agamana, kepercayaannya masing-masing. Hari Sima Abdimah Muslimin al-Muslim pakai doa khataman Quran, pakai berjanji, pakai maulud, pakai manakiban. Sebabnya apa? Mau masang merah putih, dilipatkan di tiang yang tengah. Kalau di Pekalongan namanya molo, Belandar nu di tengah tenauna di dia. Ya pas tengah ya anu panjang kan uung cenah ari uung teh gendeng nak nu di atas Belandar. Ya contohnya itu sajalah, dibalutkan, badai balutkan merah bu, sama namanya Belanda itu liwat, lihat janurnya, lihat tebunya, lihat kelapa padinya, lalu baca manakiban, berjanji, menyanyang, ngepul, pasang merah putih. Jadi kata Belanda apa? Wah ini culture, ini budaya, nih problem. Coba kalau langsung merah putih aja dipasang, tangkap oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Tapi bangsa kita cerdas, pakai tiwu, pakai janur, wah hebat. Dianggapnya ini budaya oleh Belanda, bebas. Nah,
Yang menjadi pertanyaan para bapak, para ibu, tiwuk kalau lama-lama kena panas, randembena turun, daunnya layu, janurnya yang cantik kuning langset berubah menjadi semu coklat karena kepanasan. Lamun musim hujan tambah rusak, kelapanya semakin, tepasnya semakin merah ataupun coklat yang tadinya hijau. Lain dari itu, padinya semakin kuning, semakin coklat karena kena panas matahari. Itu satu contoh. Nah, kira-kiranya merah putihnya ikut layu tidak? Tidak. Itulah karakter bangsa Indonesia yang tidak mudah terpengaruh dengan macam-macam. Merah putihnya tetap jaya, tidak terpengaruh menjadi bangsa yang berlentur. Tidak, merah putih adalah merah. Ya gitu. Itu hebatnya filosofi yang luar biasa ditanamkan dari generasi-generasi tua dahulu pendiri bangsa ini. Tidak ada merah putih layu, itu tidak ada. Nah, coba itu perjuangan siapa? Perjuangan para leluhur bangsa ini. Nah, tinggal kita selalu mengingat sejarah para beliau atau tidak? Dengan adanya kirap merah putih, kita kibarkan merah putih tiap hari Senin, apalagi nanti 17-an. Selalu diingatkan supaya tidak melupakan jasa-jasa para pendiri bangsa ini. Punten, umpamanya kok kita menghauli para pahlawan kita yang di Indonesia ini dengan 100 kambing, 100 munding, 100 sapi, apa dikira kita sudah cukup? Belum. Bukan senilai itu para pejuang kita. Hatta kita mau kepotong kambing haulan untuk menghauli para pejuang-pejuang kita dengan 1000 kambing, 1000 kerbau, 1000 sapi, belum apa-apa dibanding jasa beliau. Lebih-lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diukur. Kita mengerti iman wal Islam, mendapat taufik wal hidayah dari sebab siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti Al-Quran sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti sunnah Nabi sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti akhlakul karimah, bisa membedakan mana akhlak sayyi'ah sebab kita kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita iman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti taat kepada kedua orang tua, taat kepada para gurunya, taat kepada pemerintahnya, dan lain sebagainya, karena kita kenal, kita beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi sejauh mana terima kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah perlunya ada yang maulidin Nabi, kita dengungkan di mana-mana, kalau perlu di setiap desa. Syiarkan kembali supaya apa? Tambah kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti akan mengikuti jejak Rasulullah. Di antaranya apa? Akan mencintai para sahabat, akan mencintai ahli bait Rasulullah, akan mencintai para al ulama warasatul anbiya, akan mencintai pada ibadillah salihin, akan saling mencintai al mu'min akhul mu'min, al muslim akhul muslim. Bukan semakin gontok-gontokan, mudah dipicu, mudah kena hoax. Bangsa lain sudah maju dengan pendapatan ekonominya luar biasa,
pengetahuan, ilmu teknologi dan lain sebagainya. Mereka sudah mampu dari membuat nuklir sampai satelit yang ngetop-ngetop semuanya, sampai handphone dan lain sebagainya, ilmu kedokteran dan sebagainya. Kita masih ribut terus, beda noblos saja, mungkin mendiamkan aja 3 bulan encan rampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak akur padahal jawabnya, tidak mau lihat orangnya. Waalaikumsalam. Masih begitu. Itu baru. Bangsa lain sudah maju, kita masih ribut talqin, tahlil, maulud, manakib, tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan? Ini nanti sebentar lagi 2024 mendekati pemilu. Oh, sudah mulai ramai lagi. Coba, kapan majunya bangsa ini untuk ke depan? Malu mestinya kita rasanya. Malu kepada siapa? Kepada Rasulullah terlalu tinggi. Kepada ulama-ulama kita yang ada di Indonesia ini, para pejuang-pejuang yang ada di Indonesia ini. Malu kepada para beliau. Kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk bangsa ini? Kita mempunyai kontribusi apa untuk agama ini? Sebagai da'i ilallah, memberikan satu kesejukan, ketenangan, bisa melerai segala bentuk perpecahan, pendamai. Coba, kalau bisa begitu, rahmat turun, pertanian akan subur, perdagangan akan subur, barokah luar biasa. Karena apa? Kita ukhuwah. Jangan sampai kita perpecahan semakin menambah. Jangan mengundang bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan sudah banyak. Ayo kita ukhuwah, rapatkan barisan, pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Harga NKRI, harga. Jangan takut mengatakan itu. Jangan itulah. Jadi kita berani mengatakan NKRI harga mati. Kamu NKRI tidak, gitu. Kamu merah putih tidak. Nanti akan kuat negara ini, akan kuat bangsa ini. Jangan beri kesempatan oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa ini. Betul? Loh, itulah. Malah kita terkadang jadi juru kipas. Ya Allah. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya kita mengingat, menambah kecintaannya kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW. Perlunya maulidin Nabi, perlunya haulan, bukan untuk mitos atau kultus. Dikira Rasulullah tidak menjalankan. Rasulullah itu tiap tahun mesti ziarah ke pamannya di Jabal Uhud, sekeluarga, setiap tahun. Coba di dalam kitab Bulughul Maram itu, di Ibnu Hajar, dan banyak lagi keterangan para sahabat kalau pas hari maulidnya Nabi memerdekakan budaknya, menghadiahkan untanya, menghadiahkan sapi dan kambing. Loh, pada waktu itu dan ketika Rasulullah datang hijrah kemana? Ke Madinah, disambut oleh ahli Madinah apa? Tala'al badru alaina min yatil wada. Rasulullah diumpamakan bulan purnama. Ya. Kita masih mengucapkan assalamualaikum ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika
ya Habib salam salawatullah. Bangga dong mestinya kita mempunyai pemimpin yang selawatnya tidak pernah putus. Karena dengan kita mencintai kepada Rasulullah akan tambah kekuatan iman kita. Kita tarik ke bawah. Bila mana kita semakin tambah cintanya bangsa dan tanah airnya, akan semakin memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malu rasanya kalau timbul pecah belah. Kita pernah berbuat apa? Apa yang telah dicita-citakan para leluhur kita, bangsa kita? Sudah pernah berbuat apa? Apalagi kepada Rasulullah SAW. Contoh yang gampang, niru para ulama, para kiai, umatnya baginda Nabi SAW saja, kita tidak mampu kok. Ya pasti ada yang pro dan kontra, itu sudah biasa. Ke Syarif Hidayatullah yang dekat saja, separuh muslim, separuh non muslim, ziarah ke Maulana Syarif Hidayatullah dengan cara agamanya masing-masing dan keyakinannya. Kita yang muslim baca Quran, baca tahlil dan sebagainya, tidak ribut kok. Yang tahlilnya pendek, yang tahlilnya ngebut, yang tahlilnya panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu golongan lagi datang satu bis, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu lagi rombongan lebih cepat lagi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu ya Latif, ya Latif. Yang lagi selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kok bisa bersatu? Yang non muslim pun sama, beraneka ragam. Jadi saya pikir Maulana Syarif Hidayatullah sudah meninggal tapi masih bisa mempersatukan umat. Dekat dari Cilimus ke Gunung Jati, tidak jauh. Contoh yang nyata, contoh yang nyata. Masa kita tidak bisa meniru beliau? Malu rasanya. Itu satu contoh. Belum marketing, pasaran ekonominya dengan Maulana Syarif Hidayatullah. Coba di Gunung Jati tidak ada Maulana Syarif Hidayatullah, tidak ada Sayyidatul Kafi. Mau jualan apa? Mau ramai pasar. Di Murio naik lebih tinggi, orang jualan banyak sekali. Karena setiap hari tidak mati 50 bus yang ziarah datang. Berarti orang mati masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Lah kita tanya, kita telah membuat apa untuk umat ini? Maka disinilah pentingnya mahabbah, cinta kepada baginda Nabi SAW. Nah, sampai ada keterangan kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku, kepada Rasulullah. Artinya kalau imannya kuat, membumbung tinggi karena mahabbahnya pada Rasulullah. Tapi kalau mahabbahnya pada Rasulullah melentur-melentur, ya imannya pun ikut melentur. Tepat sabda Nabi SAW, wala yatafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya padaku. Hadis ini ketika turun ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhiril ayat, itu hebatnya. Hadisnya di antara ini, di tengah-tengah. Tapi bagi oknum-oknum manusia yang untuk digunakan memecah belah umat ini, memecah belah bangsa ini, dibalikkan maknanya.
kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Oh, kalau begitu mau menjauhkan umat dengan tokoh agamanya, khususnya umat Islam dengan nabinya, jauhkan mahabbahnya umat ini kepada nabinya, baru umat ini mudah dihancurkan. Begitu pula kalau ingin menghancurkan bangsa ini, tanah air ini, jauhkan masyarakat ini kepercayaannya kepada siapa? Kepada pemerintahnya. Kepada siapa? Kepada TNI-nya. Kepada siapa? Kepada Polri-nya. Kepada siapa? Kepada ulamanya. Bagaimana umat ini semakin jauh tidak percaya kepada pemerintah, TNI, Polri, dan para ulama? Kalau sudah muncul yang demikian, paling gampang dihancurkan negara ini, paling gampang dipecah belah. Wahai bangsaku yang kumbanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak, hanya bukan sekadar ucapan tidak. Tunjukkan kalau kami bangsa yang mempunyai prinsip harga mati, NKRI harga mati. Jangan sampai kita menjadi bangsa, menjadi umat yang memalukan baginda Nabi dan memalukan cikal bakal pendiri bangsa ini. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hu hu.